Sampaikan salamku untuk Bandor. What's up? Jangan balik di channel Levi John Cup yang bakal memberikan prediksi hangat dan akurat untuk kalian semua seluruh pecinta negara dan sama-sama merokek kan John. Gimana John? Tadi malam kita balas si Bandor John, dan kalian bisa lihat tek sap. Jangan baik banyak. 1 2 3 1 2 3. Oke, kita simpan lagi. Keep kan John. Nah, malam ini John kebetulan feeling good like a shoot. Nanti malam John ada ya kan prediksiku di grup, tapi nggak ku naikkan video. Jadi aku mau ngasih prediksi untuk yang besok malam mix parlay para jomblo karena aku lagi bahagia. Ketika bahagia John, apapun yang kau lakukan itu berujung kemenangan. John. Nah, jadi malam ini kalau kalian belum mendapatkan prediksi, kalian bisa nanti datang ke WhatsApp, ku letak nomor WhatsApp kode. Kalau komentar bisa kalian pin ya kan John, nanti aku yang ngepin. Nanti kalian bisa ke situ ya kan. Cek klik. Jangan mageran kalian modelnya ya kan John. Jadi kalau kalian mau mendengarkan ini, dengarkan sampai habis John. Tapi jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen John. Karena tanpa kalian pun aku bukan siapa-siapa John. Dan ada ya kalian sini ya kan, membuatku bahagia John. Dan mohon maaf John, karena pada saat tadi malam tuh yang ngeboom single bet itu Rangers kita aduh berantakan John. Itu luar dugaan John, betul. Mohon maaf John. Jadi yang untuk yang udah menang, selamat untuk kalian semua. Dan yang belum menang, ayo kita gas lagi John. Nah, di sini ada 5 tim yang bakal memprediksikan tuh John tuh nanti malam. Bukan nanti malam, besok malam. Ada yang pertama dari Bundesliga, Bayern Munchen melawan Stuttgart. Terus dari La Liga ada Celta Vigo melawan Real Madrid. Terus yang ketiga, dari kedua, ini ketiga ada Everton lawan Manchester City FA Cup. Terus dari Premier Liga Sporting Lisbon melawan Vitoria SC. Dan yang terakhir dari Championship, Swansea City melawan Cardiff kan John. Awalnya aku mau masukkan Inter lawan Sassuolo, cuman dibatalkan karena banyak pemain yang kena Covid. Jadi mereka diisolasi kalau mau main di liga lagi. Itu ancaman dari Federasi Sepak Bola Italia John kan John. Nah, 5 tim ini John, ayo kita gas lagi John. Walaupun sebelumnya John, malam minggu itu sebenarnya agak-agak ribet ya kan. Kenapa? Karena banyak tim. Jadi coba kalian fokuskan ke beberapa tim, ke 5, 6, 7, 8 tim mungkin John. Lebih dari situ anggap ampas ya kan John. Karena main itu 5-6 tim boom. Kalau main banyak itu pasang receh. Jangan banyak-banyak kalian pasangnya John. Nah, pasar trading kita nanti malam sudah kusiapkan, tapi di grup John. Kalau kalian datang, ku ingatkan lagi ya kan John. Nah, terima kasih banyak yang sudah mensupport, mendukung channelku, yang sudah mensupportku sampai saat ini. Terima kasih banyak. Karena kalian aku bisa sampai sini ya kan John. Jadi apresiasi penuh untuk kalian semua. Sebelum kita dengarkan ini prediksiku, coba kalian ambil kopi, senyum, sebatang rokok. Kalau bisa Surya atau filter ya John. Jangan rokok putih ya John, karena ini bakalan bentar dan lama John ya kan John. Bentar dan lama, cuman itu bingung kalian kan. Oke, kita langsung ke tim yang pertama John. Ada Bayern Munchen lawan Stuttgart John. Nah, di sini John, Bayern Munchen nih kemarin dia baru main lawan Lazio, menggugurkan salah satu wakil dari Italia John. Jadi mereka ini adalah tim jahat Jadi John, sini Dieter Flick ini baru memenangkan pertandingan 1 kali melawan Pellegrino Matarazzo John. Jadi di sini purnya besar kali John, betul. Nah, untuk over under pun besar kali John. Di sini Bayern Munchen menang maksudnya di peringkat 1 dengan 58 poin, sedangkan Stuttgart ada di peringkat 8 dengan 36 poin. Untuk pertandingan home-nya Munchen ada peringkat 2 dengan 30 poin, sedangkan pertandingan tandangnya Stuttgart ada peringkat 4 dengan 21 poin. Nah, kebetulan Stuttgart nih agak lagi bagus ya kan. Tapi kalian dengar dulu ya kan. Nah, di sini John, Bayern Munchen beberapa kali 5 pertemuan terakhir itu menang. Berapa kali menang ya? 4 kali menang, 1 kali menang oleh Stuttgart. Itu 2018 pada bulan 5 tanggal 12. Nah, untuk 5 pertandingan Bayern Munchen John, good ya kan John. Tapi dia selalu kebobolan John. Jadi pertahanan Bayern Munchen nih masih dikhawatirkan ya kan John. Sedangkan untuk Stuttgart sendiri John, di sini untuk beberapa 5 pertandingan ini dia bagus kan John. 2 kali imbang, 3 kali menang. Nah, untuk pemain pastikan tidak akan bermain John. Kita bisa lihat di sini John. Masih ada ya Kosasi ya kan. Kingsley Coman cedera, Douglas Costa cedera, Hofmann cedera, Kosasi cedera, Tillman cedera, Tolisso cedera. Nah, untuk dari Stuttgart juga ada 4 ya kan pemain yang pastikan tidak akan bermain. Nah, dari sini John, prediksiku sebenarnya sini terlalu besar pur yang dikasih Munchen nih John. Antara ada dan tiada. Nah, gitulah kata lagu si kawan itu, udah lama tuh lagunya. Nah, di sini aku berani ngambil win John. Kalau kalian mau ngambil HDP-nya,
aku sarankan janganlah, ambil winnya aja John, karena sini Munchen aku rasa selisih skornya bakal besar, tapi nggak selisih besar skor apa ya, jarak golnya nggak selisih 2. Jadi aku feelingnya ini mungkin bisa jadi 2-1 atau mungkin 2-0 gitu. Jadi kalau kalian ambil purnya 2,5, 2/4 itu terlalu besar John. Jadi di sini aku nyarankan kalian tuh ambil win aja John. Terus kalau over undernya kalian ambil over di 3/4. Mungkin bisa jadi 3-2 ya kan John, atau 3-1 ya kan John. Ya kan, jadi di situ aku nyarankan kalian untuk ngambil itu John. Oke, ini prediksi untuk Bayern Munchen lawan Stuttgart. Jadi kalian kalau mau ngambil ini ambil, kalau enggak masalah John, karena ini sebatas preferensi untuk kalian semua ya kan John. Dan di sini kita langsung aja ke Celta Vigo melawan Real Madrid. Nah, di sini agak bingung juga John. Nah, di sini juga agak bingung John, Celta Vigo melawan Real Madrid John. Bingung kenapa? Karena beberapa pemain Madrid yang cedera kemarin sudah dipastikan bisa bermain lagi, dan mungkin kemarin masih belum panas pada saat melawan Atalanta, tapi rasaku itu sudah cukup untuk pemain-pemain profesional kan John. Nah, di sini John 13-2 John untuk tim head to head kedua tim ya kan John. Nah, Zidane sini baru memenangkan pertandingan sebanyak 1 kali melawan Celta Vigo melawan Eduardo Coudet ya kan John. Untuk pertandingan ini John, di klasemennya Real Madrid peringkat 3 dengan 57 poin dan Celta peringkat 10 dengan 34 poin John. Untuk pertandingan kandangnya John, Celta peringkat 11 dengan 21 poin, sedangkan tandangnya Madrid peringkat 2 dengan 29 poin John. Untuk tadi ini selisih 2 dengan Barcelona John, dan dia selisih 6 dengan Atletico Madrid. Nah, untuk 5 pertandingan terakhir John dari kedua tim ini, Madrid memenangkan pertandingan sebanyak 4 kali dan 1 kali imbang melawan Celta Vigo. Sedangkan 5 pertandingan dari Madrid John, kita bisa tahu ya kan, Madrid ini belum pernah kalah selama beberapa pertandingan, dan dia di sini baru 2 kali imbang, 3 kali menang dalam 5 pertandingan terakhir. Untuk tandangnya John, Madrid ini dalam tahun ini baru sekali seri John. Selebihnya dia bisa menciptakan gol ke gawang lawan. Dan di sini Celta Vigo juga lumayan bagus John, lagi bagus-bagusnya dalam 5 pertandingan terakhir tuh dia baru sekali kalah melawan Valencia, itu pun di tandang ya kan John. Nah, sedangkan di antaranya John dia 2 kali imbang, 2 kali menang John. Jadi untuk di kandangnya dia di tahun ini John belum pernah, baru sekali kalah lawan Villarreal, itu pun di bulan 1 terakhir ya kan John, di awal bulan 1 kemarin. Jadi di sini John, untuk pemain pastikan tidak bermain kita bisa lihat di sini John. Untuk kedua tim di sini ada 4 pemain yang pastikan tidak bermain, ada Odrio Zola, Mariano sama Hazard, dan satu lagi Carvajal, Marcelo, Ramos, dan Benzema itu pastikan sudah bisa bermain. Rodrigo juga ya John. Untuk Celta Vigo ada 3 pemain pastikan tidak bermain John. Jadi prediksi untuk kedua tim ini John, aku di sini berani ngasih pur ke Celta Vigo setengah. Kalau kalian mau odds yang besar, ambil 3/4, karena di sini aku yakin Madrid bakal menang besar. Mungkin bisa 3-0 atau 2-0, bisa juga 2-1 atau 3-1 John. Jadi untuk overnya aku yakin di sini overnya aku nyarankan kalian ambil over 2,5 John. Ini prediksiku untuk Real Madrid lawan Celta Vigo, dan kita akan terbang ke FA Cup yang agak sulit ditebak. Tapi sebelumnya kita ke Championship dulu. Ada Swansea melawan Cardiff. Nah, di sini John, kemarin kalian tahu kan kita di prank sama Bandot ya kan John. Swansea itu kalah lawan Bournemouth di tandang ya kan John. Jadi di sini aku bisa ambil Swansea. Sebelumnya aku ngambil Inter melawan Sassuolo John, tapi karena tadi cedera Covid ya kan, jadi aku ngambil Swansea. Cari uangnya sambil tidur main parlay. Trading maksudku ya kan John. Nah, di sini John untuk peringkatnya Swansea ada peringkat 3 dengan 69 poin, sedangkan Cardiff ada peringkat 9 dengan 55 poin. Kalian jangan salah ya kan, Swansea ini nyimpan 1 pertandingan dia belum dimainkan, mungkin lawan Brentford nanti ya kan, atau yang lain. Nah, untuk di pertandingan kandangnya John, Swansea peringkat 3 dengan 38 poin, sedangkan away-nya Cardiff ada peringkat 4 dengan 30 poin. Sedangkan untuk di 5 pertandingan terakhir John dari kedua tim ini, Cardiff kalah sebanyak 3 kali, 1 kali imbang, 1 kali menang John. Untuk 5 pertandingan terakhir kan John. Nah, Swansea sih John 5 pertandingan terakhir kemarin dia kalah besar melawan Bournemouth, dan di sini dia 3 kali menang, 1 kali imbang, 1 kali kalah. Untuk di pertandingan kandang tahun ini John, Swansea baru kalah 1 kali melawan Bristol City John pada bulan 2 kemarin, akhir bulan kemarin dengan John. Untuk Cardiff sendiri John, 5 pertandingan terakhir John dia baru sekali kalah John, 3 kali diantara imbang, 1 kali menang. Untuk pertandingan tandangnya John, Cardiff ini belum pernah kalah ya John di tahun ini ya kan John. Jadi untuk pemain pasti yang tidak akan bermain di sini John, kita bisa lihat ya kan, banyak pemain dari Cardiff yang cedera, dan 5 pemain 1 masih dipastikan belum bisa bermain. Sedangkan Swansea ada 4, 2 masih dipertanyaan bisa main atau enggak ya kan John. Jadi untuk tim kali ini John, aku sebenarnya di sini masih berani megang Swansea karena dia udah selisih berapa poin ya sama
Watford ya kan John. Kita bisa lihat di sini Swansea selisih 3 poin dengan Watford John. Jadi di sini aku yakin Swansea akan ngambil poin penuh atau mungkin bisa draw. Jadi di sini aku berani ngambil lek-lekan untuk Swansea John. Nah, kalau kalian mau ngambil agak besar harusnya bisa kalian ambil 1/4 ngasih Cardiff 1/4. Sedangkan untuk over under ya John, aku nyarankan kalian untuk ngambil under di pertandingan kali ini John. Under 2,5 John, karena di sini bakal dikit gol ya. Ini pribadi ya John. Jadi di sini aku nyarankan kalian untuk ngasih Cardiff 1/4 dan under 2,5 John. Nah, itu prediksiku untuk Swansea dan Cardiff. Kalau kalian mau ikut-ikut, kalau nggak masalah John, kan John. Kita langsung terbang ke Piala FA Cup. Ada Everton melawan Manchester City. Nah, di sini John, tahu kalian misi Guardiola nih John, dia mau treble winner di tahun ini John. Jadi aku yakin karena dia di Liga udah mengamankan posisi peringkat 1 puncak ya kan, menjauhkan poin dari tim-tim lain, dan di babak Liga Champion dia ketemu dengan Dortmund. Jadi aku rasa Guardiola ini bakal memfokuskan di Liga Champion dan FA Cup. Jadi bebannya ada di 2. Untuk 1 kurasa dia untuk mempertahankan aja kan John, dari menang imbang kan John. Jadi untuk 5 pertandingan terakhir dari Everton nih John, dia 3 kali menang 2 kali kalah, dengan City ada di 4 kali menang 1 kali kalah. Yang kalah itu tau lah kalian lawan siapa. Dan 5 pertandingan terakhir John, kemarin tuh Everton nih kalah juga 3-1 lawan City kan John. Jadi 5 pertandingan terakhir nih City selalu menang John, belum pernah mengalami kalahan melawan nih Everton. Tapi ini FA Cup ya kan. Kemarin banyak gol yang diciptakan oleh Everton pada saat melawan Tottenham, dan City belum pernah main di Piala FA. Jadi ini putaran pertama bagi City, ya kan John. Jadi di sini John, kita bisa lihat pemain pastikan tidak akan bermain John. City tidak ada pemain yang cedera, sedangkan Everton banyak pemain yang cedera John. Dan James Rodriguez pastikan tidak akan bermain John. Jadi aku di sini untuk City dan Everton, aku di sini nggak berani ngasih Everton 1/4 John. Tapi kalau kalian mau main aman, ambil aja win ya kan John. Nah, untuk over under ya John, aku sini yakin over. Skornya bakal over. Jadi aku berani over 2,5 John untuk pertandingan kedua tim ini. Oke, ini prediksiku untuk Piala FA Everton melawan Manchester City, dan kita akan terbang ke Portugal, liga yang agak sulit diprediksikan untuk over under ya kan John. Nah, di sini John ada Sporting Lisbon melawan Vitória SC John, dan kita akan lihat statistiknya. Dari berapa ya? 18 kali pertemuan, Sporting ini menang sebanyak 10 kali, 5 kali draw, dan 3 kali menang oleh Vitória. Sedangkan dari kedua pelatih ini, Ruben Amorim sudah 2 kali menangkan pertandingan melawan Joao Henrique. Dan dari klasemen John, Sporting beda 10 poin dengan Porto, dan dia di peringkat 1 ya kan John. Sedangkan Vitória peringkat 6 dengan 35 poin. Untuk pertandingan kandangnya John, Sporting peringkat 1 dengan 29 poin, sedangkan Vitória di peringkat 5 di pertandingan tandangnya John dengan 19 poin. Untuk 5 pertandingan terakhir John, kemarin Vitória kalah dengan Sporting di bulan 11 4-0 telak ya kan John. Dan Sporting menangkan pertandingan sebanyak 3 kali, 1 kali imbang, 1 kali menang. Sedangkan 5 pertandingan Sporting dia belum pernah kalah John, 1 kali imbang, dan ini yang skornya agak sulit John. Dan Vitória ini kalah sebanyak 3 kali, 1 kali menang, 1 kali imbang John. Untuk pemain pastikan tidak bermain John, kita bisa lihat sini John. Ada 3 pemain pastikan tidak akan bermain dari Sporting, ada Antunes, Matteo, sama Paulinho. Sedangkan Guimarães ada Amoah John. Jadi prediksi untuk kedua tim ini John, sebenarnya aku berani ngasih Vitória John 3/4. Dan di sini untuk over undernya aku lebih berani over, karena mungkin skornya bisa jadi overnya 2,5 ya. Jadi bisa jadi skornya ini 2-1 atau mungkin 3-0 untuk kemenangan Sporting. Nah, itu John 5 tim yang sudah aku prediksikan untuk pertandingan besok. Para jomblo yang suntuk di rumah bisa kalian pasang ini. Kalau sepaham kalian pasang, kalau tidak ya jangan, nanti kita masuk jurang. Karena kalau sudah sepiling dan sehati itu wajib menang ujungnya. Tapi kalau tidak John, itu masuk jurang, betul ya kan John? Nah, terima kasih yang sudah mendengarkan ocehanku sampai beberapa menit ini John. Terima kasih banyak, karena aku terlalu banyak ngoceh kan John, jadi aku nggak lama-lama lagi. Terima kasih banyak. Dan kalian yang mau gabung, nanti aku taruh nomor WA aku di kolom komentar. Kupin, nanti kalian bisa datang ke situ. Dan yang sudah memenangkan pertandingan, selamat sekali lagi. Yang belum, kita coba lagi, karena kemenangan itu datangnya tidak hanya sekali tapi berkali-kali, karena target kita adalah bandot ya kan John.
Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan, terima kasih banyak sudah mendukung channelku, mensupport channelku. Karena tanpa kalian aku bukan siapa-siapa. Dan yang baru datang jangan lupa subscribe, like, dan komen dengan John. Karena kehadiran kalian, jangan kalian lupa juga bunyikan kelentang ya kan John. Karena kehadiran kalian, John selalu memberikan kesan-kesan bahagia dan berharga bagi channel ini, John. Dukung terus channel ini menjadi trader nomor 1 tentang bola di Indonesia ya kan. Bercanda ya kan John. Terima kasih. Sampai jumpa di kemenangan-kemenangan berikutnya. Salam Bandot Tumpur.